Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'du. Naam ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya. Dan di antara karunia yang sangat banyak tersebut adalah dengan diberikan kesempatan, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mengikuti kembali dars atau kajian di sore hari ini. Mudah-mudahan kita juga tetap diberikan keistiqomahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, juga diberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Amin. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tafsir surah Al-Zalzalah, yang pada kesempatan lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan tafsir dari surah Al-Bayyinah, Al-Bayyinah. Nah, sekarang kita masuk ke surah Al-Zalzalah. Nah, baik, kemudian sebelum kita masuk ke pembahasan ayatnya, ikhwan dan akhwat sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala tetap berikan kesehatan dan diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa lanjut, bisa meneruskan kajian kita hingga akhir. Di dalam surah ini, di muqaddimah dari surah Al-Zalzalah ini, Imam Ibnu Katsir beliau berkata bahwa surah ini termasuk makkiyah, termasuk surah yang diturunkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Kemarin surah Al-Bayyinah yang kita ketahui adalah surah Madaniyah. Nah, sekarang surah Al-Zalzalah surah Makkiyah. Kemudian beliau rahimahullah taala membawakan riwayat dari Imam Ahmad, dari Abdullah bin Umar, bahwa ia berkata, seseorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Aqri'ni ya Rasulullah, bacakanlah kepadaku wahai Rasulullah dari Al-Quran." Qala, atau beliau minta dibacakan dari Rasulullah, maka Rasulullah bersabda kepadanya, bacalah 3 surat yang memiliki awalan huruf ra. Iqra salasa surah, Iqra salasan min dawatir ra, maksudnya bacalah surat-surat yang awalannya, awalan ayatnya itu ada ra-nya. Jadi alif lam ra, atau alif lam mim ra gitu. Nah, terus si penanya ketika mendapat jawaban itu, qala lahu rajul, dia bertanya lagi, kabura sinni washtadda qalbi wa ghalata lisani. Jadi aku ini sudah tua ya Rasulullah, umurku sudah tua, kemudian hatiku sudah sangat keras, maksudnya terlalu keras ya. Wa ghalata lisani, dan lisanku itu sering salah. Sering salah. Qala fa'ikra min dawati hamim. Jadi kalau begitu bacalah surat-surat yang diawali dengan hamim. Jadi ada awalan hamim, ada juga hamim, ada banyak di awalan surat hamim. Kemudian orang tadi mengatakan seperti perkataan yang pertama. Jadi orang tadi itu berkata seperti perkataan yang pertama. Nah,
saya ini sudah tua ya Rasulullah. Kemudian hatiku ini sudah sangat terlalu lama, sangat keras ya. Dan kemudian lisanku itu banyak salah. Kemudian Nabi bersabda setelah mendapat jawaban itu, Nabi bersabda kembali, Iqra' salasan minal musabbihat. Kalau begitu bacalah 3 surat dari awalan musabbihat. Nah, dari awalan musabbihat. Nah, kemudian waqala mithla ma qala. Orang tadi berkata seperti perkataan yang pertama, ya, dengan perkataan seperti yang pertama, yaitu ya Rasulullah, saya ini sudah tua. Kemudian saya ini sudah tua, kemudian ya hatiku sudah sangat keras ya, sudah sangat lama ya, sudah keras. Kemudian lisanku juga banyak salah. Nah, kemudian ketika mendengar itu juga, maka Nabi berkata, maka Nabi setelah berulang-ulang mengatakan itu, lakin akri'ni ya Rasulullah suratan jami'atan fa'aqra'ahu. Nah, kata orang tadi, akan tetapi wahai Rasulullah, bacakanlah kepadaku surat yang menyeluruh yang bisa aku baca. Yang menyeluruh yang bisa aku baca. Nah, fa'aqra'ahu, kemudian Nabi membacakan untuk orang itu, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nabi membacakan idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai akhir, hatta idza faragha minha qala ar-rajul. Sampai setelah selesai membaca itu, maka orang laki-laki tadi berkata, walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan la azidu 'alaiha abadan. Nah, kata orang tadi, demi Allah yang telah mengutusmu menjadi nabi yang sebenar-benarnya, aku tidak akan menambahkan atas surat Al-Zalzalah ya. Jadi dia mau baca surah Al-Zalzalah saja. Nah, kemudian summa adbara ar-rajul faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang tadi itu sudah berpaling berangkat untuk pulang, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda atau berkata kepadanya, aflahar ruwaijil. Aflahar ruwaijil itu kata Nabi, sungguh beruntung orang kecil tersebut ya. Sungguh beruntung orang kecil tersebut. Nah, kemudian ia berkata, alayya bihi faja'u faqala lahu umirtu biyaumil adha. Nah, kemudian dia berkata, apa yang aku harus lakukan? Faja'ahu faqala lahu, kemudian dia didatangi olehnya, lalu berkata kepadanya, aku diperintah pada hari Idul Adha. Pada hari Idul Adha untuk apa? Ja'alallahu idan li hadhil ummah, yang Idul Adha itu yang sudah Allah jadikan hari Id untuk umat ini ya. Jadi umat ini memiliki hari perayaan yaitu Idul Adha. Faqala lahu rajul, lalu orang tadi berkata, ara'aita in lam ajid illa manihatan usna fa udahi. Ya Rasul, bagaimana pendapatmu jika aku tidak mendapati kecuali binatang-binatang perempuan ya, binatang-binatang betina dari sapi, dari kambing. Apakah aku juga harus menyembelihnya tetap yang binatang-binatang perempuan tadi? Qala la. Jangan atau tidak. Walakinnaka, akan tetapi kamu ta'khudhu min sya'rika, ambil dari siapa? Dari rambutmu. Wa taqlimi adzafirika, dan gunting kuku-kukumu. Gunting kuku-kukumu. Wa taqussa syaribaka, dan potong kumismu. Wa tahliku anataka, dan gunting bulu kemaluannya. Fadzaka tamam udhiyatika. Nah, yang demikian itu
maka itulah sempurna ya pengorbananmu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan melakukan seperti itu maka ya sempurna pengorbananmu ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, dalam riwayat At-Tirmidzi dari Anas, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca idza zulzilat udilat lahu binisfil Quran. Nah, siapa yang membaca idza zulzilatil ardu zilzala sampai akhir, maka dia udilat lahu binisfil Quran ya. Nah, jadi sebanding dengan setengah Al-Quran. Ya, jadi ketika ada orang yang membaca Al-Zalzalah, maka dia sebanding dengan nisfil Quran, sebagian atau separuh dari Al-Quran. Kemudian, ya tapi hadis ini hadis yang gharib ya. Kemudian di riwayat lain di bawahnya ada qul huwallahu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Nah, jadi qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Wa idza zulzilat ta'dilu rub'al Qur'an, dan kata zulzil itu idza zulzil, dan apabila digoncangkan ya, atau idza zulzil maknanya ta'dilu rub'al Qur'an. Nah, jadi idza zulzilatil ardu ya itu sepadan atau sebanding dengan seperempat Al-Qur'an, rub'ul Qur'an ya. Jadi Al-Ikhlas itu separoh, setengah. Adapun Al-Zalzalah menurut riwayat ini adalah idza zulzilatil ardu itu seperempat. Nah, ya kemudian dalam riwayat At-Tirmidzi juga dari Ibnu Abbas ia berkata Rasulullah SAW bersabda, idza zulzilat ta'dilu nisful Qur'an. Nah, apabila zulzila apa artinya? Nah, idza zulzilat ta'dilu nisful Qur'an, bahwa idza zul itu sepadan atau sebanding dengan setengah Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Qur'an. Qul huwallahu ahad itu serupa atau sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Dan qul ya ayyuhal kafirun juga sebanding dengan seperempat Al-Qur'an. Lalu ia berkata juga ya Tirmidzi dari Anas bin Malik dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW qala berkata li rajulin min ashabi ya, Nabi SAW berkata kepada salah seorang dari sahabatnya. Nah, hal tazawwajta ya fulan, apakah kamu sudah menikah wahai fulan? Qala, dia berkata, la wallahi ya Rasulullah wala indi ma atazawwaj. Ya, idzan Masya Allah di sini ketika Nabi SAW nanya ke orang ya, ke pemuda tadi, ya fulan, apakah engkau sudah nikah? Kata dia, la wallah, ya saya belum menikah wahai Rasulullah, dan saya tidak punya sesuatu untuk menikah. Qala, Nabi bersabda, alaisa ma'aka qul huwallahu ahad ya.
Kata Nabi, bukankah engkau itu mempunyai satu surat Qul huwallahu ahad? Qala bala. Orang tadi menjawab iya. Nah, orang tadi menjawab iya. Kemudian qala sulusul Quran. Kata Nabi, itu Qul huwallahu itu adalah sepertiga Al-Quran. Qala alaysa ma'aka idza jaa nasrullahi wal fath. Lalu Nabi bersabda lagi, bertanya lagi, bukankah ada bersamamu idza jaa nasrullah, maksudnya surat An-Nasr ya. Qala bala, orang tadi menjawab ya. Qala rubu'ul Quran. Berarti An-Nasr adalah seperempat Al-Quran. Qala alaysa ma'aka qul ya ayyuhal kafirun. Bukankah kamu memiliki ya qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir? Qala bala, tentu. Qala rubu'ul Quran. Maka Al-Kafirun itu juga adalah seperempat Al-Quran. Nah. Qala alaysa ma'aka idza zulzilat ya. Nabi berkata lagi, bertanya lagi, bukankah ada bersamamu idza zulzilat ya? Qala bala, tentu ya. Orang tadi mengatakan tentu. Qala rubu'ul Quran, seperempat Al-Quran ya. Idza zulzilat itu setara atau sebanding dengan seperempat Al-Quran. Tazawwad ya, nikahlah. Nah, walau dengan hafalan Al-Quran dan ya dengan apa yang dimiliki dari Al-Quran. Nah, Tsumma ya ikhwah, ya kita lanjutkan di riwayat berikutnya. Nah, kita masuk ke ayatnya ya, ke ayatnya. Jadi tadi yang mengatakan bahwa idza zulzilat itu adalah rubu'ul Quran ya. Itu riwayatnya gharib ya, hadisun hasan ya. Ada yang hasan, ada yang bagus ya, ada yang gharib. Nah. Kemudian kita masuk ke ayatnya. Bazaki mau ikuti qiraahnya Bazaki? Alhamdulillah, insyaallah. Nah, baik, betul, ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa qala al-insanu ma laha. Wa qala insanu ma laha. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Bi anna rabbaka awha laha. Bi anna rabbaka awha laha. Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yauma idzi yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.
Tadi faman ya, yang pertama faman. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Nah, jadi ini baru masuk ke ayatnya ya. Al-Zalzalah ada 8 ayat. Kata Ibnu Katsir, qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha," apabila ya bumi itu diguncangkan dengan guncangannya, ya dengan guncangannya. Maksudnya kata Ibnu Abbas, ay taharrakat min asfaliha. Jadi apabila bumi itu digerakkan, taharrakat itu digerakkan ya. Digerakkan dari bawahnya, ya dari bawahnya. Nah, wa akhrajatil ardu asqalaha, lalu bumi itu mengeluarkan bebannya, yakni alqat ma fiha minal mauta, ya. Maksudnya bumi itu akan melemparkan apa yang di dalamnya dari mauta, dari para orang-orang mati ya, orang atau para mayat-mayat. Nah, dan ini yang dikatakan oleh tidak cuma satu orang saja dari orang-orang salaf. Nah, kemudian ya ini juga maknanya seperti makna dalam surat lain yaitu surat Al-Hajj. Nah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah perkara yang besar. Ya, dan juga seperti firman Allah, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi itu muddat ya. Muddat itu memuntahkan, atau bisa juga muddat itu ya mengguncang ya, atau berguncang. Wa alqat ma fiha, lalu bumi itu mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Wa takhallat, dan menyingkirkannya. Naam. Ya, jadi ini keadaan hari kiamat. Summa ya. Dalam riwayat lain an Abi Hurairah radhiyallahu an, dalam riwayat lain dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tulkil ardu afladaka bidia amsalal ustuwan. Jadi kata Nabi SAW, bumi itu akan mengeluarkan aflada, ya, afladaha itu apa? Potongan-potongan ya, kabidia, potongan-potongan hatinya. Nah, potongan-potongan hatinya, amsalal ustuwan, seperti kepingan minadzabi wal fiddah. Jadi seperti keping-keping perak, ya, keping-keping emas dan perak. Fayaji'ul qatilu fayaqulu fi hadza qutilut, ya. Kemudian orang yang membunuh datang dan dia berkata, ya, fi hadza, dalam masalah ini, qutiltu, aku dibunuh, ya, aku dibunuh. Nah, dalam masalah maksudnya apa? Ya, dia membunuh duluan, maka dalam masalah ini aku dibunuh. Fayaji'ul qati fayaqulu fi hadza quti'at rahimi, ya. Kemudian orang yang orang yang memutus silaturahim, ya. Jadi pemutus silaturahim itu datang, fayaqulu fi hadza, lalu dia berkata, dengan masalah ini aku diputus persaudaraanku. Wayaji ustari, kemudian datanglah pencuri, ya, datanglah pencuri. Fayaqulu fi hadza quti'at yadi, ya. Kata pencuri, karena sebab ini aku dipotong tangannya. Nah, summa yad'unahu, kemudian mereka berdoa. Fala ya'khuduna minhu syai'a, tapi tidak diampuni sedikit pun, atau tidak diberikan ampunan sedikit pun. Nah,
Kemudian qaulu azza wa jalla wa qala al-insanu malaha. Ya, manusia berkata, "Malaha, ada apa ini?" Maksudnya istangkara amruha ba'da ma kanat qaratan sakinatan sabita. Nah, jadi manusia itu mengingkari ya perkara hari itu setelah dulunya itu dia tenang, ya tetap, maksudnya ketika di dunia dia tenang tetap, tapi ketika sudah terjadi hari kiamat, ya mereka mengingkari. Ya. Wa huwa mustaqirun ala dhahriha, ya dia itu mustaqir ya, tenang ya, tenang. Mustaqir itu menetap di atas punggungnya. Taqallabatil hal fasarat mutaharrika ya. Dia berubah-ubah ya keadaannya lalu bergerak. Muttaribah ya, bergerak dengan ittirab ya, dengan ya rasa getar ya, bergetar. Qad jaa'a min amrillahi ta'ala ma qad a'addaha laha min az-zilzal ya. Telah datang perkara Allah atau dari perkara Allah Subhanahu wa taala, ma qad a'addahu laha min az-zilzal, yang tidak dia siapkan dari apa? Zilzal, dari guncangan atau dari goncangan. Alladzi la mahida laha anhu, yang tidak bisa keluar ya, atau tidak bisa menyingkir, tidak bisa menghindar darinya satu orang pun. Tsumma alqat ma fi batniha, kemudian bumi ini melemparkan apa yang ada di dalam perutnya, minal amwat, dari para ya, orang meninggal, dari para mayat ya, minal awwalin wal akhirin, dari orang awal dan orang terakhir. Nah, dari bangsa yang dulu, bangsa pertama dan bangsa terakhir. Nah, wahina idzin istangkaral nas, ya pada waktu itu manusia banyak yang mengingkari amroha, perkaranya. Wa tabaddalatil ardu ghairal ardi, kemudian bumi akan diubah ya, bumi akan diganti dengan selain bumi. Wassamawat, dan langit juga begitu. Wa barazu lillah, dan mereka barazu ya. Barazu itu pandai ya, dan mereka pandai lillahil wahidil qahar, atau mereka akan nampak ya bagi Allah yang maha pemaksa. Ya, mereka akan memaksakan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Ta'ala, qaulu Ta'ala, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi akan menceritakan kabar-kabarnya. Nah, ayat tuhadditsu bima amilal amilun ala dhariya, maksudnya bumi akan menceritakan apa yang dilakukan oleh orang-orang di atas ya bumi, di atas bumi ya. Nah, kemudian Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis ya, beliau bawakan dari guru-gurunya sampai kepada siapa? Sampai kepada Abu Hurairah. Nah, kepada Abu Hurairah. Rasulullah SAW membaca ayat ini, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha ya. Kemudian sambil membaca ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Lalu beliau bersabda, atadruna ma akhbaruha. Kata Nabi ya, apakah kalian tahu apa kabar-kabar bumi itu? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Dia jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nah, qala Nabi bersabda, fa in akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin wa amatin. Nah, kata Nabi bahwa kabar-kabar bumi itu adalah menyampaikan syahadat ya, menyampaikan syahadat kepada setiap hamba dan hamba perempuan ya, bima amila ala dhahriha, karena sebab apa? Dia telah
melakukan ya perbuatan di atasnya. Antakula amila kada wa kada, lalu dia berkata sudah berbuat ini dan itu. Nah, wa kada fahadi akhbaru, maka yang demikian itu adalah ya khobarnya. Nah, kemudian ya ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi juga, hadisnya hasan sahih ya. Dan sahih. Dalam riwayat lainnya disebutkan bahwasanya Rabi'ah al-Jurashi itu mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi Rabi'ah al-Jurashi ya pernah mendengar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala bersabda, tahfadhu minal ardi, ya hendaknya kalian menjaga bumi, ya menjaga bumi. Fa innaha ummukum, karena bumi adalah kalian jaga bumi karena sesungguhnya dia adalah induk kalian, ya ummukum. Wa innahu laysa min ahadin amilun 'alaiha khairan aw syarran illa wa hiya mukhbirah. Dan tidak ada seorang pun yang melakukan melakukan pekerjaan di atasnya baik itu baik dan buruk kecuali dia akan menyampaikannya, kecuali dia akan menghabarkannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, bi anna rabbaka awhalaha, ya bahwasanya Rabb kamu itu awhalaha telah awhalaha mewahyukan kepadanya. Awhalaha wa awha ilaiha wa wahalaha wa waha ilaiha wahidun. Jadi kata ya sama-sama awha ilaiha awhalaha itu maknanya satu. Nah, ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam firman Allah di ayat berikutnya, bi anna rabbaka awhalaha qala awhalaha wa awha ilaiha, sama artinya ya. Lalu Ibnu Abbas berkata awhalaha ay awha ilaiha. Kata Ibnu Abbas awhalaha itu sama artinya dengan awha ilaiha, yaitu memberikan wahyu kepadanya. Nah, kemudian az-zahir anna hadza mudammanun bimakna adzina laha, dan yang zahirnya bahwasanya ini itu kemudian ya kata Ibnu Katsir az-zahir bahwasanya yang nampak bahwa ini semua itu mudammanun bimakna adzinalah, ya mengandung makna adzinalah atau apa? Ya mengizinkannya untuknya. Ya kemudian ya di dalam riwayat lain disebutkan akhbaraha qala laha rabbuha quli faqalat. Maksudnya akhbaraha itu dia berkata kepadanya Robnya, ya kuli, kepada Robnya kuli apa? Kuli maksudnya maksudnya ucapkanlah olehmu, ya berkatalah kamu. Faqalat, maka dia berkata, ucapkanlah olehmu wahai bumi, maka dia berkata. Nah, seperti itu. Kemudian awhalaha ay amroha, ya telah mewahyukan kepadanya, telah mewahyukan perkaranya. Wa qala al-Quradi amruha antan syaqqa anhum, ya. Al-Quradi berkata bahwa perkaranya itu adalah bumi itu akan pecah untuk mereka, pecah untuk apa yang ada di dalamnya.
Kemudian Allah Ta'ala berfirman, yasturun nasu ashtata, yauma idzi yasturun nasu ashtata. Pada hari itu manusia itu akan kembali ashtata itu beda-beda ya, atau berpencar-pencar. Nah, ashtata, berpisah-pisah. Yarji'una an mauqifil hisab ashtatan, anwa'an. Jadi mereka manusia akan kembali dari tempat hisab ashtatan, berkelompok-kelompok, ashtatan anwa'an ya, berkelompok-kelompok. Asnafan, dan berkelompok juga. Ma baina syaqiyyin wa sa'idin, antara orang yang sengsara dan antara orang yang bahagia. Ma'murin bihi ilal jannah wa ma'murin bihi ilan nar ya. Ada yang diperintahkan untuk ke surga, ada yang diperintahkan untuk ke neraka. Kemudian ya Ibnu Jurayj berkata, ya tasa'aduna asatan fala yastami'una akhira ma alaihim ya. Jadi yatasa'adun ya. Jadi mereka akan saling naik dan saling berkelompok-kelompok ya, maka tidak akan berkumpul pada akhirnya mereka itu. Tidak berkumpul. Kemudian menurut Suddi, asatan itu artinya apa? Artinya firaqon, berpisah-pisah. Firman Allah Ta'ala, liyurau a'malahum ay liya'lamu bima amiluhu fid dunya min khairin aw syarr. Maksudnya agar diperlihatkan amalan mereka, maksudnya dia mengetahui apa yang dia kerjakan di dunia dan dari kebaikan dan keburukan. Kemudian dia akan beramal dengan apa yang dahulu amalkan di dunia dan di akhirat dari kebaikan atau keburukan. Kemudian ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya berikutnya, walihada qala, karena ini Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarah, maka dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat sebesar biji zarah keburukan, dia pun akan melihatnya. Dia akan melihatnya. Imam Bukhari berkata ya, beliau membawakan riwayat dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-khailu li thalathatin, ya, bahwa khail itu kuda ya. Kuda itu digunakan untuk 3 hal. Lirajulin ajrun, wa lirajulin sitrun, wa ala rajulin wizrun. Jadi kuda itu akan dipertanggungjawabkan dengan tiga perkara. Pertama, lirajulin ajrun ya. Bisa jadi kuda itu bagi seseorang bisa berpahala atau mendatangkan pahala. Ini bisa terjadi seperti itu. Walirajulin sitrun, bisa jadi kuda ini akan menutupi seseorang ya, atau menjadi penutup bagi seseorang. Wa ala rajulin wizrun, dan bisa jadi kuda ini akan menjadi dosa buat orang lain ya, buat orang tertentu. Jadi kuda bisa dijadikan sumber pahala, bisa dijadikan sumber penutup ya, misalnya dari azab, dari dosa, tapi juga bisa menjadi ladang dosa dengan kuda itu. Ya, kemudian ini ada di riwayat Imam Bukhari ya.
Fa amal ladzi ajrun farajulun rabataha fi sabilillah fa atalat tiyalaha fi marjin aw rawdatin fama asabat fi tiyaliha dzalika fil masji war rawdati kana lahu hasanat. Jadi kuda yang memberikan pahala adalah kuda ya yang seorang tadi itu mengikatnya di jalan Allah, ya, mengikat kuda itu di jalan Allah. Nah, lalu dia atau latiyalah ya, dia memperpanjang penjagaannya ya di jalan Allah fi marjin atau di halaman atau di kebun ya atau di tanah lapang. Fama asobat fi tiyala dzalika fi marjin warad fil marji wal raudah. Dan apa aja yang menimpanya, ya menimpa ketika kuda itu digunakan untuk berjaga, ya baik di kebun atau di halaman atau di tempat-tempat perbatasan, kana lahu hasanat, maka baginya pahala, ya maka dia akan mendapatkan pahala dengan kudanya, Walau anna qata'at yala tannat syarafan aw syarafaini kanat atharuha wa awrasuha hasanatin lahu. Nah, sekiranya walau anna qata'at ya, sekiranya kuda itu qata'at yala ya, dia berhenti berjaga, kemudian dia memberikan sunnah atau contoh yang mulia ya, mendapatkan dua kemuliaan. Kanat atharuha wa awrasuha ya, adalah bahwa jejaknya atau contohnya ya, percontohannya dia di jalan Allah, wa awrasuha, dan kotorannya ya, kotoran yang keluar di jalan Allah ketika sedang berjaga, hasanatin lahu, maka ini pun akan menjadi pahala buat orang itu. Nah, buat orang yang melakukannya. Walau annaha marrat binahrin fasyaribat minhu walam yurid an tashqa bihi kana dzalika lahu hasanat, kana dzalika hasanatin lahu ya. Sekiranya kuda itu melalui sungai lalu minum dari sungai itu ya, dan dia tidak ingin yurid an tashqa, dia tidak ingin minum banyak ya, kana dzalika hasanatun lahu, maka ya hal itu juga menjadi kebaikan baginya. Jadi minumnya nggak berlebihan ya, minum sekedar minum. Wa hiya lidzalika rajuli ajrun, dan kuda seperti ini bagi orang itu akan mendatangkan pahala ya, akan mendatangkan pahala. Nah, kemudian kuda yang kedua, warajulun rabataha taghanniyan wa ta'affufan wa lam yansa haqqallahi fi riqabiha wala dzuriha fayyalahu sitrun. Seseorang yang mengikat kudanya taghanniyan, karena taghanniyan itu sudah merasa cukup, wa ta'affufan, dan untuk menghindar dari meminta-minta ya, dia merasa melindungi harga dirinya. Walam yansa haqqallah, dan dia tidak melupakan hak-hak Allah. Maksudnya apa? Zakatnya. Fi riqabiha, dari leher-leher unta, maksudnya dari leher-leher kuda, maksudnya apa? Zakat, keluarkan zakatnya. Wala dhuhuriha, dan dari punggungnya. Fayyalahu sitrun, maka kuda yang seperti ini akan menjadi penutup ya, penutup di sisi Allah nanti, di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia telah mengeluarkan zakatnya. Nah, warajulun rabataha fakhran wariyaan, dan seseorang yang mengikat kuda itu dengan keadaan sombong dan ria ya, sombong dan ria. Waniwaan ya, dan dengan dengan angkuh ya, fayya ala dzalika wizrun, maka kuda yang seperti ini akan menjadi dosa bagi pemiliknya. Nah, jadi kuda bermacam-macam, tergantung ya tujuan dan ya amalan buat apa. Nah, kemudian Nabi ditanya sallallahu alaihi wasallam tentang humur itu keledai ya. Faqala ma anzalallahu fiha syai'an illa hadhil ayah al-fadhah al-jami'ah fama ya'mal ya. Tentang keledai. Allah, kata Nabi, tidak menurunkan
atasnya sesuatu pun kecuali ayat yang sendiri yang menyeluruh ini, yaitu bunyinya fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, barang siapa yang beramal kebaikan dari seberat biji zarah, dia akan melihatnya. Dan barang siapa beramal keburukan sebesar biji zarah, dia pun akan melihatnya. Rawahu Muslim. Hadis ini ada di riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ya, kemudian ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, kemudian di halaman berikutnya Imam Ahmad meriwayatkan, qala Imam Ahmad meriwayatkan dari Sa'sa'ah bin Muawiyah Amil Farazdaq, jadi pamannya Farazdaq, ya, dari Sa'sa'ah bin Muawiyah. Bahwasanya dia pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata kepada Nabi, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Ya, Sa'sa'ah ini pernah datang kepada Nabi dan dia membaca, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kemudian ia berkata, hasabani la ubali an la asma' ghairaha. Nah, kata dia hasbi, ya, atau hasbi la ubali la asma' ghairaha, ya. Jadi cukup ini bagiku dan aku tidak peduli, aku tidak mendengar yang lainnya. Maksudnya ayat ini sudah cukup untukku untuk menjadi hujah bagiku. Ya, ini beliau ketika membacakan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian dalam riwayat yang lain, ya, dari hadisnya Sa'sa'ah juga, ya, dari hadisnya Sa'sa'ah juga, ya, dan ini ada di kitab Sahih Bukhari dari Adi secara marfu, ya, dari Adi secara marfu atau disambungkan kepada Nabi. Ittaqun nara walau bisyikit tamrah. Ya, takutlah kalian terhadap neraka walaupun dengan menembusnya dengan sebutir biji kurma atau sebutir, ya, biji kurma. Walau bi kalimatin thayyibah, walaupun dengan membaca kalimat thayyibah. Jadi hindarilah diri kalian dari api neraka walaupun dengan satu butir kurma, walaupun dengan satu kalimat thayyibah. Kemudian juga dalam kitab sahih, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Ya, janganlah kalian menyepelekan, ya, kebaikan sedikit pun. Walau an tufrigha min dalwika min ina'il mustashki, ya. Walaupun kalian hanya mengambilkan, ya, satu ember kecil atau satu ember kecil dari bejanamu untuk orang yang kehausan, kehausan. Antalqa akhaka walau antalqa akhaka wa wajhuka ilaihi munbasitun, ya. Walaupun engkau bertemu bertemu dengan saudaramu, ya, dalam keadaan wajahmu itu sedang tersenyum. Nah, jadi itu termasuk kebaikan, ya, jangan disepelekan, jangan diremehkan, walaupun hanya, ya, tersenyum di wajah saudaramu, walaupun hanya mengambilkan air untuk orang minum, walaupun hanya bersedekah dengan satu kurma, walaupun hanya dengan mengucapkan satu kalimat thayyibah. Nah, dalam sahih juga disebutkan, ya ma'syaron nisa'il mu'minat, ya. Ini Nabi, ya, sedang berbicara dengan perempuan-perempuan beriman. La tahqiranna jaratun li jaratiha. Janganlah seorang, ya, tetangga perempuan meremehkan tetangganya, walau firsin syatin, walaupun, ya, memberinya apa? Ya, makanan dari
kambing yang dia masak. Nah. Kemudian yakni zilfaha maksudnya dengan kulitnya ya, zilf atau di bagian inilah bagian yang kulit dan ininya. Naam. Dan dalam hadis lain, ruddus sa'il walau bizilfi muharrakin ya. Ruddus sa'il ya, maksudnya berilah orang yang meminta walaupun dengan zilfi muharrakin ya, dengan kulit yang muharrak yang sudah dibakar ya, atau ya makanan lah yang sudah ini kan yang dianggap remeh ya, dianggap remeh. Nah, kemudian Imam Ahmad berkata dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya Aisyah, istatri minan nari walau bisyikit tamroh. Kata Nabi kepada Aisyah, wahai Aisyah, ya tutupilah kamu dari api neraka, hindarilah kamu dari api neraka walau dengan ya sebesar biji kurma, satu biji kurma. Fa inna tashuddu minal ja'i masaddaha minas sya'ban. Karena satu biji kurma ini bisa menahan ya orang yang lapar. Ya, orang yang lapar sebagaimana dia menahan laparnya, as-sa'ban ya. Sa'ban itu sab'an, bukan sa'ban ya. Sa'ban kalau sa'ban bulan ya. Ini sab'an. Jadi dia bisa menahan orang yang lapar dengan satu biji kurma itu. Nah. Kemudian ya juga diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, kam fiha min mithqali dzarrah. Betapa banyak yang di dalamnya terdapat mithqali dzarrah ya, timbangan yang sebesar biji kurma. Jadi satu biji sebesar biji zarrah. Jadi satu kurma itu betapa banyak ya ada biji zarrah di situ. Nah, maksudnya seperti itu kata Aisyah. Ya, satu kurma itu lebih banyak sekali biji zarrah yang ada di situ. Makanya jangan diremehkan. Kemudian dalam riwayat lain bahwa Aisyah menyampaikan kepadanya bahwa Nabi SAW bersabda, ya Aisyah, iyyaki wa muhaqqiratiz dzunub. Wahai Aisyah, iyyaki, janganlah kamu meremehkan dosa. Janganlah kamu meremehkan dosa. Fa innalaha minallahi taliban. Karena sesungguhnya dosa itu akan diminta ya. Akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan diremehkan, sekecil apapun dosa jangan diremehkan. Nah, kemudian di riwayat Ibnu Jarir dari Anas, ia berkata, Abu Bakar pernah makan ya, yaqul ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Bakar pernah makan bersama Nabi ya, pernah makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadil ayah fama ya'mal mithqala dzarrah. Lalu turun ayat ini ketika Abu Bakar dan Nabi makan. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, kemudian ya ketika turun ayat ini yarahu farafa Abu Bakar yadahu. Jadi Nabi melihat Abu Bakar mengangkat tangannya wa qala ya Rasulullah inni ujza bima amiltu min mithqali dzarrah min syarrin ya. Ya Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah saya akan diganjar dengan apa yang aku lakukan dari sebesar biji zarah keburukan? Faqala, Nabi bersabda, ya Abu Bakar, ma ra'aita fid dunya mimma takrahu fa bimathaqi li dzarri syarrin ya. Nabi berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang dunia yang kamu benci walaupun dengan sebesar biji-biji zarah keburukan ya. Tentu kamu tidak mau kan maksudnya. Wa yadakhirullahu laka masaki lidzarril alkhair ya. Lalu Allah menyimpan untukmu sebesar biji-biji zarah dari kebaikan ya, dari kebaikan.
hatta tuwaffahu yaumal qiyamah, sampai disempurnakan hal itu pada hari kiamat. Ya, jadi Abu Bakar dikasih tahu oleh Nabi ya bahwasanya apa pendapatmu tentang dunia yang kau benci dari keburukan sebesar ini ya, sesungguhnya Allah akan menyimpankan untukmu sebesar biji-biji zarah itu kebaikan di hari kiamat ya, dan akan disempurnakan terus. Ya, kemudian di dalam riwayat lain, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya dari Ibnu Jarir juga ya di riwayat berikutnya bahwasanya an Abdullah bin Amr ya. Abdullah bin Amr pernah berkata, maksudnya Abdullah bin Amr bin As ya. Abdullah bin Amr bin As pernah dia berkata, ketika turun idza zulzilatil ardu zilzalaha ya, ketika turun ayat ini, wa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qa'idun ya, saat itu Abu Bakar duduk. Saat turun ayat ini Abu Bakar sedang duduk. Fabaka hina unzilat, lalu Abu Bakar menangis ketika ayat ini turun ya. Ketika ayat ini turun, Abu Bakar menangis. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah bertanya kepadanya, ma yubkika ya Abu Bakar, apa yang membuatmu menangis wahai Abu Bakar? Naam. Yubkini hadhihi surah, kata Abu Bakar, sungguh telah membuatku nangis surat ini. Faqala lalu Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya lagi ya. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, laula annakum tukhti'un wa tudznibun ya. Sekiranya sungguh kalian itu berbuat salah dan dosa, fayaghfirullahu lakum, maka kemudian Allah mengampuni kalian. La khalaqallahu ummatan. Oh, di sini salah artinya. Jadi sekiranya kalian tidak pernah berbuat salah dan tidak pernah berdosa, ya, kata Nabi, pasti Allah akan mengampuni kalian. Ya. Niscaya Allah juga akan menciptakan umat yang bersalah ya, berbuat salah dan berbuat dosa. Fayaghfiru lahum, lalu Allah mengampuni mereka. Ya, mengampuni mereka. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain juga disebutkan dari Ibnu Abi Hatim ya, dari Sa'id Al-Khudri, ia berkata, ketika surat ini turun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, qultu, saya ya, maksudnya Abu Sa'id berkata, ya Rasulullah, inni lara'in amali ya, sesungguhnya aku itu adalah orang yang sering ya melakukan riya dalam amalku. Qala na'am, kata Nabi, ya. Qultu tilkal kibar al-kibar ya, sesungguhnya itu adalah dosa besar ya, dosa besar. Qala na'am ya, dia berkata benar. Qultu as-sighar qala na'am ya, dia berkata ya as-sighar ya, kecil. Kalau tadi besar ya, dosa besar, kecil. Qala na'am, ia berkata iya. Qultu wa sakla ummi ya, maksudnya celaka ibuku. Qala abshir ya Abu Sa'id, berilah kabar gembira wahai Abu Sa'id, fa innal hasanat bi asyri amsalihha, karena sesungguhnya ya kebaikan itu akan dilipatkan menjadi 10 kalinya, yakni ila sab'i mi'ati dhifin, bahkan sampai 700 kebaikan. Wa yudha'afullahu liman yasha, dan Allah masih ya melipat gandakan bagi orang yang Allah kehendaki dari hambanya. Nah, dari hambanya. Nah, lalu wasayyi'ah bimithliha ya, sedangkan keburukan itu adalah 1 kali, akan dibalas dengan 1 kali saja. Wa ya'fullah, dan Allah Maha mengampuni. Walan yanjua ahadun minkum bi amalihi, tidak ada seorang pun dari kalian, kata Nabi,
yang akan selamat dengan amalannya. Ya, nggak ada yang selamat dengan amalannya. Kemudian aku, ya Abu Sa'id berkata, wala anta ya Rasulullah, walaupun engkau ya Rasulullah, wala ana, ya, walaupun saya, kata Nabi, walaupun saya, illa an yataghammadaniyallahu minhu birahmah. Hanya saja Allah telah liputkan rahmatnya untukku. Itu yang menyebabkan aku pun ya akan diberikan jaminan masuk surga. Jadi nggak ada orang yang bisa masuk surga dengan amalannya. Justru dia akan masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita hitung-hitung nggak bisa ya amalan kita membeli ya atau membayar surga Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang bisa. Nah, Allah Ta'ala alam. Kita lanjutkan ya paragraf terakhir ini di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan ikhwah dan akhwat sebelum kita tutup? Belum Ustaz. Cukup ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Ya insya Allah nanti juga ada kuis di pekan ke-20 ke berapa? Pekan ke-16 ya, pekan ke-16 insya Allah. Barakallahu fikum. Kita tutup ya pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.